Kak, jadi anggota BEM ngapain aja sih? Capek nggak, Kak? Mending ikutan BEM apa jangan ya, Kak? Hai, welcome to my channel. Nama aku Istri Kusuma. Di video ini sekarang aku pengen bikin video tentang share and tips gimana sih caranya masuk BEM. Jadi nanti di sini aku mau nge-share pengalaman aku selama aku ikut BEM, terus juga apa aja sih yang harus diketahui ketika kita bakal daftar BEM, terus juga tips-tips untuk seleksi wawancara BEM. Pokoknya aku bakal jelasin di sini. Sebelum nonton videonya, jangan lupa dulu di like, share, and subscribe ke channel aku. Dan juga jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Karena selanjutnya di channel aku ini bakal membahas tentang Psy Talk atau Psychology Talk. Jadi pokoknya yang berbau psikologi gitu. Dan buat kalian yang pengen tahu banyak tentang info psikologi, mungkin kalian bisa cek di Instagram aku di sini. Karena biasanya kadang-kadang aku ngepost tentang psikologi gitu di highlight Instagram aku yang judulnya Psychology. Dan videonya jangan di skip karena nanti di sepanjang video aku benar-benar ngasih informasi yang mungkin berguna buat kalian. So, keep on watching. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu BEM, jadi BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi BEM itu adalah organisasi intrakampus atau organisasi yang ada di dalam kampus yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi yang ada di fakultas atau di universitas. Jadi BEM itu kayak jembatan antara si mahasiswa dengan pihak fakultas atau universitas. Jadi BEM itu kayak nampung aspirasi mahasiswa gitu. Nah, BEM itu ada dua. Jadi ada yang BEM F atau BEM fakultas, dan yang kedua ada BEM universitas atau BEM-U disingkatnya. Nah, kalau BEM-U atau BEM Univ itu lebih berat dari BEM fakultas karena mereka itu lebih lebih luas gitu si pekerjaan atau job desk-nya itu, karena ngurus satu univ kan ya. Kalau misalkan BEM fakultas kan ngurusnya satu fakultas aja gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi lebih berat dari BEM fakultas. Terus kalau misalkan di BEM Univ itu nentuin jadwal rapatnya susah, karena kan biasanya kalau anak-anak BEM itu pasti selalu ada rapat gitu ya. Susah nentuin jadwal rapat tuh karena jadwal setiap fakultas kan beda-beda. Jadi mungkin itu agak susah nentuin jadwal rapatnya gitu. Terus lebih sibuk juga karena BEM-U itu lebih banyak ngurus kegiatan satu univ dibandingkan BEM-F kan cuma ngurusin satu fakultas aja. Terus BEM-U juga berhubungan langsung sama DAM-U. DAM-U itu Dewan Amanat Mahasiswa. Nah, kalau untuk yang BEM-F ini emang gak terlalu sibuk. Jadi pengalaman aku kemarin waktu ikut BEM itu emang masih bisa main sama teman-teman, jadi nggak yang sibuk banget. Itu tergantung sih, kalau misalkan kita jadi anggota departemennya mungkin nggak terlalu sibuk, tapi kalau misalkan kita jadi koor atau ketuanya mungkin bakal lebih sibuk gitu. Terus kalau BEM-F ini berhubungannya sama DAM-F atau DAM fakultas. Nah, waktu itu aku kalau di BEM-F itu ikutnya Departemen Kewirausahaan. Jadi sebenarnya banyak yang bingung sih kok di psikologi ada Departemen Kewirausahaan, emang fungsinya buat apa sih? Karena sebenarnya banyak yang mikir kayak nggak terlalu berguna gitu loh kalau Departemen Kewirausahaan tuh. Cuman pas udah aku jadi anggota, ternyata Departemen Kewirausahaan itu emang cukup berperan penting juga buat BEM karena ngebantu si keuangan BEM tersebut. Jadi kita tuh emang kerjanya itu kayak kita nyari uang buat memperlancar proker-proker yang ada di BEM tersebut. Jadi kita tuh kerjanya jualan, terus juga nggak kayak danus banget sih. Jadi kita emang kayak bikin handmade produk gitu dari BEM-nya. Terus kita kadang-kadang ngadain seminar kewirausahaan juga. Nah, cuman tema seminar kewirausahaannya itu yang emang berhubungan dengan psikologi. Jadi intinya kayak dulu tuh waktu itu temanya tentang cara berwirausaha dari sisi ilmu psikologi. Jadi emang ada psikologinya gitu. Dan itu emang cukup menarik juga sih, karena kan jarang kan ya yang ngadain seminar kayak gitu. Nah, waktu itu emang kebetulan aku jadi ketua pelaksana seminarnya, dan emang pengen nentuin tema itu tuh karena ya mungkin lebih menarik penonton atau peserta-peserta mungkin ya, karena kan emang masih jarang seminar yang membahas kewirausahaan dari sisi ilmu psikologi gitu. Karena kan kita dalam berwirausaha juga emang butuh ilmu psikologi gitu kan, karena kita mempengaruhi orang, terus juga gimana sih cara biar orang itu beli ke kita, biar orang itu tuh menarik untuk membeli produk kita gitu kan. Jadi ya itu dibahasnya di seminar kewirausahaan kemarin. Pas pengalaman aku jadi ketua pelaksana, emang awalnya aku gak niat jadi ketua pelaksana sebenarnya, cuman di departemen aku itu kalau nggak salah ada 7 orang. Waktu itu kayak pada gak mau gitu jadi ketua. Terus ya aku juga tadinya gak mau kan, cuman karena semuanya pada gak mau ya akhirnya kayak ya udahlah aku memberanikan diri. Dan sebenarnya aku kayak kurang yakin gitu karena aku tuh termasuk orang yang agak pemalu dan susah ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi cuman aku mikir kayak ya udahlah, kalau misalkan aku ikutan ya sekalian aku belajar juga dan cari-cari pengalaman juga. Ya udah kan, akhirnya aku mencalonkan diri jadi ketua pelaksana di seminar tersebut. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi setiap departemen itu, misalkan aku kan departemen kewirausahaan, jadi setiap departemen itu selalu ngadain acara. Nah, salah satunya acara seminar itu. Jadi seminar itu tuh biasanya kadang diadainnya emang sama BEM
fakultas atau mungkin BEM universitas gitu. Nah, lanjut lagi ke yang tadi. Jadi pas udah aku daftar jadi ketua pelaksana di seminar kewirausahaan, aku tuh langsung ngerekrut kayaknya bawahan-bawahan aku gitu. Jadi aku ngerekrut siapa yang mau jadi sekretaris, bendahara, terus juga siapa yang mau jadi koor acara, koor dekorasi, koor, ya pokoknya macem-macem. Nanti kalian bakal tahu sendiri itu apa namanya, struktur organisasi yang mungkin harus dibuat untuk kepanitiaan itu apa aja sih gitu. Nah, aku udah ngerekrut, terus aku kayak open recruitment lewat Google Doc yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya udah banyak yang daftar dan terus masuk tahap ke seleksi panitia. Akhirnya ya udah aku dapet si anggota-anggota yang jadi anggota panitia di seminar kewirausahaan yang aku adain itu. Terus pas awal-awal itu kan yang bikin deg-degan itu aku harus rapat, jadi rapat all team gitu. Jadi semuanya dari ketua, bendahara, sekretaris, anggota, semuanya itu rapat. Itu namanya disebutnya rapat all team. Itu biasanya diadain pas mungkin ya itu sesuai sama ketuanya sih. Kalau mau ngadain misalkan sebulan sekali atau misalkan 2 minggu sekali itu terserah. Cuman kalau untuk rapat all team emang lebih jarang daripada rapat divisi. Jadi kan untuk all team ini tuh untuk pertama kali aku harus adain karena untuk perkenalan dulu aja. Jadi kayak perkenalan, aku sebagai ketuanya, yang ini sebagai sekretaris, yang ini sebagai bendahara dan sebagainya. Jadi untuk perkenalan dulu aja kalau di rapat yang awal-awal. Jadi waktu itu sempet kayak deg-degan banget, kayak aku tuh gak tahu ngomong apa gitu, karena kan ya aku bener-bener kayak gak bisa ngomong di depan banyak orang gitu, dan emang jarang banget gitu. Cuman pas aku ikut jadi ketua di situ, bener-bener kayak terlatih banget, karena kan rapatnya juga nggak sekali 2 kali. Kalau untuk rapat all team sih emang kehitung dikit ya, paling kayak cuma 5 kali atau 5-10 kali lah mungkin ya kalau untuk rapat all team, rapat semuanya gitu. Cuman kalau untuk rapat divisi itu sering banget, jadi kayak seminggu bisa sekali, seminggu sampai 3 kali. Karena kalau rapat divisi itu biasanya ya rapat antar koornya gitu. Jadi dalam satu divisi, misalkan divisi acara nih, anggotanya ada 5, nah ketuanya ada 1 kan di acara itu. Jadi paling aku tuh rapat sama si koor-koornya doang gitu. Jadi sama si ketua-ketuanya doang dari setiap divisi. Nah, aku sering rapatnya sama si ketua-ketuanya. Dan nanti si ketua sama anggota yang itu tuh ketua divisi sama anggota divisi itu rapat juga. Cuman akunya nggak ikut kalau untuk rapat divisi mereka. Misalkan rapat divisi acara aku nggak ikut gitu. Cuman kalau ketua boleh aja ikut ke rapat divisi untuk ngontrol aja. Terus pengen tahu perkembangan dari si rapatnya tuh apa aja sih yang dibahas gitu, itu boleh-boleh aja sih. Cuman kalau waktu pengalaman aku kemarin, aku cuman lebih sering rapat divisi aja sama si koor-koornya gitu. Terus sebenarnya berat gak sih jadi ketua itu? Ya bisa dibilang cukup berat, karena ya emang kita tuh bertanggung jawab atas si jalannya seminar itu. Terus proses untuk mengadakan seminarnya kita bertanggung jawab atas itu juga. Terus sebenarnya yang paling susah untuk jadi ketua itu adalah kalau misalkan ada problem, dan kayak kemarin tuh aku problemnya itu masalah keuangan. Jadi waktu kemarin itu kayak kekurangan dana gitu, dan aku sampai sempat mikir ya udahlah pakai uang aku aja kalau misalkan uangnya emang masih belum mencukupi. Ya, tapi akhirnya mungkin berkat usaha dan doa, akhirnya uangnya malah lebih dari ekspektasi aku. Jadi kurangnya itu sekitar beberapa juta. Terus akhirnya pas kita udah mulai penjualan tiket seminarnya, ternyata banyak banget peminatnya yang ikut seminar tersebut. Jadi dari penjualan tiket itu kita dapat uang banyak banget. Jadi itu alhamdulillahnya bisa menutupi kekurangan yang ada di kepanitiaan seminar kita gitu. Jadi emang benar-benar kayak apa ya, benar-benar tantangan banget buat aku. Itu pertama kali banget aku ikut jadi ketua pelaksana, dan alhamdulillahnya acaranya sukses banget. Kenapa aku bisa bilang sukses banget? Karena dari segi keuangan benar-benar mencukupi banget, malah lebih. Jadi ada lebihnya gitu. Dan untuk lebihnya itu kita sumbangin ke BEM juga. Jadi kita nggak nyimpen, ya ada berapa persen kita kasihin ke BEM gitu uangnya, cuman ada beberapa persen juga yang untuk kita gitu uangnya. Terus yang kedua, kenapa bisa dibilang sukses? Karena sebenarnya aku nanya-nanya juga ke maba. Waktu itu kan yang nontonnya masih maba 2017 gitu banyaknya. Jadi aku nanya-nanya ke mereka kayak waktu lagi sharing-sharing sama cutting gitu, kan ada kegiatan sharing sama cutting. Waktu itu aku nanya-nanya, terus gimana acaranya? Ya katanya rame banget, bla bla. Pokoknya mereka tuh kayak seneng banget sama acara seminar kemarin, karena mungkin pembicaranya seru-seru juga, terus mungkin isi topik pembicaraannya juga seru. Ya dari situ kayak alhamdulillah, yang tadinya aku tuh kayak takut banget
jadi ketua, tapi akhirnya bisa sukses. Itu juga berkat teman-teman panitia yang lain. Jadi bukan usaha aku sendiri doang, tapi ada dukungan dari anggota BEM di departemen aku juga. Terus juga ada dukungan dari anggota BEM di departemen yang lain juga. Dari ketua BEM-nya juga ngasih dukungan. Terus dari panitia-panitia lain yang udah ngasih kontribusinya, makasih banget. Jadi inti dari cerita aku yang barusan itu adalah kalian jangan takut untuk mencoba. Karena aku juga sebenarnya masih minim banget ikut kepanitiaan atau organisasi. Malah aku di SMA itu gak ikutan OSIS, di SMP juga gak pernah ikutan OSIS. Cuman aku tuh kayak memberanikan diri aja, karena kita belum tahu kalau kita belum mencoba itu kita bisa atau enggak sih. Jadi intinya kalian jangan takut mencoba, karena siapa tahu emang passion kalian tuh di situ gitu. Siapa tahu kalian tuh emang jago di situ gitu. Jadi mending kalian coba dulu aja, walaupun misalkan kalian orangnya pendiam lah, pemalu atau nggak jago ngomong, ya kalian coba dulu aja. Karena kan kita sambil belajar juga kan. Jadi di perkuliahan itu untuk masuk organisasi itu ya kita sambil belajar untuk public speaking, juga belajar relasi dengan orang lain dengan sifat-sifat yang berbeda gitu kan. Jadi ya apa salahnya sih kita mencoba gitu kan. Toh banyak yang membantu kita juga kok, kayak anggota-anggota BEM yang lain juga kan ikut ngebantu. Jadi kita tuh nggak kerja sendiri kok, tenang aja. Jadi pasti dibantu kalau misalkan kita mengalami kesulitan. Nah sekian ceritanya, kita lanjut lagi ke pembahasan yang BEM. Jadi di BEM itu sebenarnya ada 4 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi aspiratif. Jadi maksudnya fungsi aspiratif itu adalah kita tuh menampung aspirasi mahasiswa. Terus yang kedua ada fungsi advokasi. Jadi fungsi advokasi ini tuh adalah fungsi BEM untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mengalami kesulitan atau permasalahan di fakultas. Jadi misalnya kayak kesulitan pembayaran SPP, terus juga kayak permasalahan akademik. Pokoknya kita fungsinya kayak membantu mahasiswa gitu. Nah selanjutnya ada fungsi koordinasi. Jadi fungsi koordinasi ini kayak kita tuh menjadi jembatan antara mahasiswa dengan fakultas. Jadi kita tuh perantara antara mahasiswa dengan univ atau fakultasnya. Nah yang keempat ada fungsi katalisator, inisiator, dan fasilitator. Nah selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu beberapa departemen atau beberapa divisi yang mungkin secara umumnya ada di setiap BEM. Aku mau ngasih tahu dulu untuk dari yang BEM fakultas itu, kalau nggak salah ada sekitar berapa ya? Pokoknya di bawah 10 divisi atau departemen gitu. Mungkin aku sambil nyontek sedikit ya karena aku agak lupa. Jadi yang pertama itu ketua, yang pasti udah ada ketua BEM. Terus yang kedua ada bendahara. Di sini bendahara itu ada bendahara umum. Nah, nanti di bawah bendahara umum itu ada bendahara 1 dan bendahara 2. Selanjutnya ada sekretaris juga sama, sekretaris umum, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Terus ada departemen PSDM. PSDM itu kayak sumber daya masyarakat gitu. Jadi maksudnya sumber daya mahasiswa. Jadi itu tuh biasanya kayak ngadain ospek. Nah yang ngadain ospek itu biasanya diurusnya sama PSDM gitu. Terus humas, hubungan masyarakat. Nah kalau untuk humas ini berhubungan antar fakultas gitu. Jadi pokoknya yang yang suka ngomong-ngomong ke fakultas lain lah atau ke univ lain, itu biasanya humas. Terus juga ada departemen pendidikan. Nah departemen pendidikan ini tuh biasanya kayak ngadain seminar yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya ngadain seminar tentang psikologi kesehatan, atau misalkan ngadain seminar tentang kesehatan mental. Nah itu biasanya yang ngadainnya departemen pendidikan. Terus ada departemen minat bakat atau mungkin biasanya disingkat Minbak. Itu biasanya ngadain acara-acara olahraga gitu. Jadi misalkan ada lomba-lomba di fakultas tersebut, itu biasanya yang ngadainnya Minbak. Atau mungkin ada lomba sepak bola antar fakultas, nah biasanya yang ngadainnya Minbak gitu. Terus juga ada departemen keagamaan. Nah, departemen keagamaan ini biasanya ngadain seminar-seminar yang emang berhubungan dengan keagamaan gitu. Nah, selanjutnya ada Pengmas atau pengabdian masyarakat. Di sini biasanya acara-acara yang diadain sama Pengmas itu kayak bakti desa gitu, terus kayak sumbangan ke masyarakat, terus juga kayak rumah belajar gitu. Nah, itu biasanya yang ngadainnya Pengmas. Terus yang terakhir biasanya ada departemen kewirausahaan. Nah, yang tadi aku bilang, departemen kewirausahaan biasanya ngadain seminar-seminar yang berhubungan dengan kewirausahaan. Terus juga biasanya bikin handmade product gitu dan sebagainya. Pokoknya masih banyak lagi. Dan sebenarnya departemen-departemen yang aku sebutin tadi tuh mungkin nggak semua univ sama kayak yang aku sebutin. Sebenarnya isinya sama-sama aja, tapi cuman beda nama doang gitu. Misalkan untuk yang Pengmas tadi kan pengabdian masyarakat. Nah, mungkin di univ lain namanya sosial masyarakat, tapi kan itu intinya sama-sama aja kan, tentang sosial masyarakat gitu. Jadi kayak cuma beda nama doang biasanya. Nah, terus kalau untuk yang di BEM Univ ini agak berbeda dari BEM fakultas. Kalau misalkan BEM Univ itu kayak lebih
menteri-menteri gitu. Jadi namanya tuh bukan departemen tapi namanya kementerian. Jadi yang pertama itu untuk ketuanya itu bukan disebut ketua kalau di BEMU. Jadi biasanya disebutnya presiden mahasiswa atau disingkatnya Presma. Nah untuk yang di BMF tadi kan cuma ada ketua doang. Jadi biasanya sih nggak ada wakilnya kalau untuk BMF. Nah kalau misalkan di BEM Univ itu ada Presma dan Wapresma atau Wakil Presiden Mahasiswa. Terus di bawahnya seperti biasa ada Bendahara Umum, Bendahara 1, 2. Terus ada Sekretaris Umum dan Sekretaris 1 dan 2. Nah terus ada Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau untuk Kementerian Dalam Negeri itu biasanya kerjanya yang berurusan untuk di dalam BEM-nya aja, atau maksudnya di dalam univnya gitu, jadi nggak keluar univ. Nah selanjutnya ada Kementerian Luar Negeri. Nah ini yang ngurus-ngurus untuk di luar univ gitu. Selanjutnya ada Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informasi. Itu biasanya yang megang Line Ad. Jadi kalau misalkan kalian ngechat ke admin di Line itu biasanya yang ngebalasnya Menkominfo, atau mungkin mereka biasanya yang ngurusin web si BEM-nya, atau mungkin ngurusin Instagram si BEM-nya, itu biasanya Menkominfo. Kalau kalian yang senang sama megang-megang sosial media mungkin kalian cocok masuk ke Menkominfo. Terus ada Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama di sini mungkin sama kayak tadi, kayak ngadain seminar tentang keagamaan atau mungkin ngadain acara-acara keagamaan, itu dikerjainnya atau dilaksanainnya sama Kementerian Agama. Terus selanjutnya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu biasanya ngadain seminar-seminar tentang pendidikan juga yang tadi aku bilang. Terus juga biasanya ngadain kayak lomba-lomba tari kebudayaan dan sebagainya. Nah terus yang terakhir ada Kementerian Sosial Politik. Jadi untuk kerjanya di Menteri Sosial Politik ini tuh adalah kayak mengontrol kebijakan gitu. Misalnya kayak ngadain forum diskusi antar mahasiswa, terus juga debat mahasiswa. Nah jadi itu diurusinnya sama Menteri Sosial Politik. Nah, terus selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu ada beberapa hal yang harus kalian tahu sebelum kalian daftar BEM. Yang pertama adalah niat dan komitmen. Jadi di sini aku mau nekerin lagi, kalau misalkan kalian pengen daftar BEM, kalian itu harus punya niat dari diri sendiri dan juga kalian harus komitmen. Karena banyak banget yang udah ikutan BEM terus akhirnya tiba-tiba di pertengahan tuh keluar dan sebagainya. Terus juga untuk jadi anggota BEM itu yang kedua adalah kalian mau bekerja di bawah tekanan. Jadi karena di BEM itu cukup banyak proker atau mungkin program kegiatan yang harus kalian lakuin. Nah kalian tuh harus punya mental yang kuat lah kalau misalkan kalian bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi jangan gampang ngeluh gitu, jadi capek ikut BEM mah, capek ini mah gini-gini rapat terus lah atau sebagainya. Ya itu kan resiko kalian yang pengen ikut BEM, ya kalian harus patuhi aturan yang udah dibuat juga. Terus yang ketiga adalah kalian bisa manajemen waktu. Jadi untuk anggota BEM ini tuh biasanya karena sering rapat, sering ada kegiatan, jadi mungkin sebelum ikutan BEM kalian tuh harus udah belajar kayak bisa manajemen waktu lah gitu. Kalian coba mungkin kalian bisa tulis di note di handphone atau mungkin bisa tulis di schedule board gitu tentang jadwal-jadwal BEM-nya. Jadi biar kalian juga bisa nge-manage waktu dengan baik. Nah yang keempat, sebelum kalian daftar ke departemen yang kalian pengenin itu, kalian harus cek si job desk dan juga job spec-nya. Jadi job desk itu job description. Nah contohnya untuk yang departemen kewirausahaan, misalnya job desk-nya adalah mengadakan seminar. Yang kedua adalah membuat produk handmade misalnya, itu job desk, itu contoh job desk. Kalau misalkan job spec misalnya berkarakteristik yang baik, terus juga bisa bekerja di bawah tekanan, kayak gitu-gitu, itu namanya job spec atau job specification. Terus juga kalian harus mastiin kalau misalkan si kriteria departemennya itu sesuai dengan minat kalian juga gitu. Karena kalau misalkan kalian masuk ke departemen yang gak sesuai minat kalian, ya takutnya kerjanya juga malah setengah-setengah. Terus yang kelima adalah kalian harus banyak-banyak sharing sama cutting, karena biar ada bayangan dulu lah sebelum kalian masuk BEM, biar gak kaget-kaget banget. Terus yang keenam, di sini emang sebaiknya kalian tuh punya pengalaman organisasi. Cuman itu nggak masalah kalau kalian nggak punya pengalaman, juga nggak masalah. Yang penting kalian itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan job desk dan job spec yang telah ditentukan. Karena aku sendiri juga nggak punya pengalaman organisasi, di SMA juga aku nggak ikut OSIS, SMP juga nggak ikut OSIS. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh banget kok buat kalian daftar ke BEM. Terus yang ketujuh adalah kalian lihat-lihat info di line BEM-nya, terus di Instagram BEM-nya, sama di web BEM-nya juga gitu. Jadi biasanya masing-masing punya web sendiri, bukan web fakultasnya ya, jadi web BEM-nya sendiri gitu. Karena biasanya emang BEM itu punya webnya sendiri, Instagram sendiri, dan line ad-nya sendiri. Jadi kalian harus cek itu. Biasanya opreknya itu kadang cuma seminggu gitulah. Jadi kayak kalian harus benar-benar update info biar gak ketinggalan infonya.
Nah, yang kesembilan adalah kalian mending daftar BEM itu di awal-awal semester. Jadi kayak di semester 1, semester 3, kayak semester ganjil gitu daftarnya. Itu biar apa sih? Jadi biar kalian itu nggak sibuk banget, biar kalian nggak capek juga, dan biar lebih gampang nge-manage waktunya juga. Terus yang ke-10 adalah IPK kalian juga harus bagus. Jadi biasanya untuk daftar BEM itu ada kriteria IPK-nya minimal 3 atau kalau nggak salah minimal 2,75. Jadi emang tergantung si BEM-nya tersebut nentuinnya berapa. Jadi ya usahain untuk IPK kalian harus bagus, ya intinya jangan jelek-jelek banget lah gitu. Yang penting sesuai kriteria di BEM-nya aja gitu. Nah, terus selanjutnya yang ke-11, jadi kalian tuh harus pinter ngomong atau enggak sih? Nah, di sini aku mau nekenin lagi kalau untuk BEM itu sebenarnya emang harus pinter ngomong gitu, atau mungkin public speakingnya bagus. Cuman kan namanya kita masih belajar kan, di kuliahan itu kita masih belajar. Jadi buat kalian yang mungkin gak jago ngomong atau mungkin kalian yang gak pede, itu gak apa-apa kok. Kalau misalkan kalian pengen ikut BEM tapi kalian gak jago ngomong, ya gak masalah. Kita kan sambil belajar juga di BEM-nya gitu. Jadi ya udah, coba aja kalian ikut BEM. Siapa tahu setelah ikut BEM kalian jadi lebih pede, juga lebih pinter ngomong gitu. Nah, ini yang terakhir, yang ke-12. Ini penting banget. Apalagi buat kalian yang cewek-cewek, jangan baperan. Di sini baperannya itu bukan baperan yang cinta-cintaan gitu. Jadi baperannya itu yang kayak kalian tuh gampang sakit hati lah, terus kayak, atau kata orang Sunda mah gampang pundungan gitu ya. Nah, kalau di BEM itu kalian jangan sampai baperan, karena kan kalau di BEM itu kita banyak debat ya. Jadi terus kita banyak berdiskusi juga. Jadi kayak contohnya kalau misalkan lagi diskusi misalnya, nah ada anggota BEM yang lain misalkan yang yang gak setuju sama pendapat kita, ya kita jangan baperan dong. Nah, pokoknya kalian jangan baperan, karena ya kalau misalkan di perkuliahan itu sebenarnya lebih banyak debat antar mahasiswa gitu. Sebenarnya nggak di BEM doang sih, kadang di kelas juga lagi presentasi misalnya, itu kadang sering debat juga sama teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap wawancara atau screening masuk BEM. Jadi di sini aku mau ngasih contoh-contoh beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyain waktu wawancara masuk BEM, dan aku juga bakal ngasih contoh-contoh jawaban yang mungkin kalian bisa jawab pas nanti kalian seleksi wawancara. Nah, yang pertama kalian perkenalan diri dulu. Jadi kalian kenalin nama kalian, terus juga biasanya sama angkatan berapa. Setelah kalian memperkenalkan nama kalian dan angkatan kalian, biasanya kalian disuruh memperkenalkan diri lebih lanjut. Jadi contohnya kayak gini. Nama saya Istri Kusumawardhani, saya dari angkatan 15. Sejak saya masih sekolah, saya adalah siswa yang aktif karena saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti ekskul olahraga, voli, terus juga ekskul paduan suara, ekskul lain-lainnya. Saya mengikuti 3 ekskul untuk di sekolah, dan saya juga sering mengikuti beberapa lomba. Untuk di SMA ini, saya juga sering menjadi panitia-panitia, yaitu saya pernah menjabat sebagai sekretaris, juga saya pernah menjabat sebagai anggota divisi bla bla bla. Lalu kemarin saat saya kuliah, saya mengikuti beberapa kepanitiaan dan saya menjadi anggota divisi dekorasi. Terus juga saya pernah mengikuti beberapa kepanitiaan lain seperti forum diskusi, saya menjadi anggota divisi konsumsi. Nah, yang tadi itu adalah contoh jawaban kalau misalkan kalian ditanya atau misalkan kalian disuruh untuk memperkenalkan diri kalian. Jadi intinya kalian tuh menjual pengalaman kalian. Jadi kalau kalian pernah ikut organisasi, ya udah kalian omongin di sini. Terus kalau misalkan kalian aktif dulunya, terus kalau misalkan kalian ikut ekskul misalnya, kalian coba omongin aja di yang perkenalan diri ini. Nah, yang kedua, misalnya ditanya, motivasi kamu apa masuk ke BEM? Nah, coba kalian jawab kayak gini. Saya termotivasi untuk mengikuti BEM ini karena saya memang sangat ingin mencari pengalaman di BEM, dan saya juga ingin belajar lebih jauh tentang Departemen Kewirausahaan. Saya memang sangat tertarik untuk membuat inovasi-inovasi baru dan untuk mengembangkan Departemen Kewirausahaan di BEM ini. Nah, itu contohnya. Jadi minimal 3 jawaban yang harus kalian kasih kalau misalkan kalian kasih pertanyaan. Jaga-jaga sih 3 ya, cuman kalau misalkan pengen lebih banyak malah lebih bagus. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian ditanya kelebihan dan kekurangan, jawabnya kayak gini. Contoh aja ya, kelebihan yang saya miliki adalah jujur, bekerja keras, bertanggung jawab, dan dapat bekerja di bawah tekanan. Untuk kekurangan yang saya miliki adalah saya ini cepat pelupa, namun hal tersebut saya sudah mendapatkan solusinya adalah dengan cara saya selalu menuliskan beberapa kegiatan atau beberapa hal penting di notes handphone saya. Dan saya juga kurang bisa memanajemen waktu, namun hal tersebut sudah saya atasi dengan cara saya selalu menulis beberapa kegiatan di schedule board atau mungkin beberapa jadwal yang harus saya ikuti di schedule board, sehingga saya tidak lupa dan sehingga saya dapat
dapat dengan mudah untuk memanajemen waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu punya pengalaman organisasi nggak? Ini contoh jawabannya. Saya memang belum pernah berpengalaman di organisasi, dan saat SMA juga saya tidak mengikuti OSIS. Walaupun saya tidak memiliki pengalaman organisasi, tetapi saya memiliki pengalaman kepanitiaan di ekstrakurikuler yang waktu di sekolah saya menjadi tim intinya, yaitu menjadi sekretaris. Dari situ juga saya dapat belajar dari organisasi yang mungkin dapat saya aplikasikan di BEM. Dan juga saya akan berusaha keras dan mencari info mengenai BEM yang sesuai dengan departemen tersebut, sehingga saya dapat beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di departemen tersebut. Nah, itu contoh jawabannya. Mungkin kalian bisa cari-cari lagi contoh-contoh jawaban di Google. Nah, pertanyaan selanjutnya misalnya, apa yang akan kamu lakukan untuk organisasi ini? Nah, jawabannya kayak gini. Nah, contoh jawabannya kayak gini. Saya akan membuat inovasi-inovasi baru untuk departemen ini, dan juga saya akan berusaha keras untuk mengikuti sesuai job desk-nya, dan juga saya akan mengembangkan organisasi ini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dan saya akan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah saya dapat untuk diaplikasikan di organisasi ini. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus menerima kamu sebagai anggota organisasi di BEM ini? Nah, untuk di pertanyaan ini, kalian harus menjual pengalaman kalian, atau enggak kalian harus bisa meyakini banget si pewawancaranya. Kalian sebutin aja pengalaman-pengalaman kalian yang pernah kalian ikutin. Terus juga kalau misalkan kalian nggak punya pengalaman, kalian yakinin aja kalau misalkan kalian tuh bisa berusaha atau bisa bekerja keras di departemen ini, dan juga kalian punya keinginan yang kuat untuk masuk di departemen ini misalnya. Nah, jadi tips-tips untuk wawancaranya, yang pertama adalah kalian itu harus ngomongnya tegas, jangan ragu-ragu. Terus juga jangan pelin-pelan, atau mungkin jangan terbata-bata juga. Nah, yang kedua, kontak mata kalian itu harus ngeliat ke si pewawancara. Jadi jangan lihat kemana-mana gitu. Itu kan gak sopan juga kan kalau misalkan kalian lagi ngobrol sama orang terus mata kalian kemana-mana. Yang ketiga, pakaian kalian harus rapi. Saran dari aku, mending kalian pakai kemeja aja, cuman kemejanya harus rapi juga, dan bawahannya kalian mending pakai celana bahan, atau misalkan kalau kalian pengen pakai jeansnya jangan yang sobek-sobek, atau lebih bagus pakai jeans yang warna hitam aja, jadi biar netral gitu. Terus yang keempat adalah kalian harus duduk dengan tegak. Posisi duduk kalian itu harus nyaman juga, jadi biar pas nanti lagi wawancara tuh kalian gak tegang juga. Terus yang selanjutnya adalah salam, senyum, sopan, santun. Jadi ketika kalian masuk ke ruangan, kalian itu harus memberi salam kepada si pewawancaranya, atau mungkin kalian bisa ngasih senyum dulu pas kalian masuk ruangan. Nah, selanjutnya kalian harus berbicara sopan dan santun. Terus tips selanjutnya adalah kalian jangan kebanyakan mikir atau jangan kelamaan mikir. Jadi pas dikasih pertanyaan, kalian tuh harus cepet ngejawabnya gitu ya, maksimal 5 detik lah gitu ya, jangan kelamaan. Dan itu makanya kalian harus nyiapin beberapa pertanyaan dan jawaban juga, biar kalian itu mungkin bisa hafalin di rumah. Karena menurut aku ya, takutnya kalian tuh jadi bingung mau jawab apa. Kalau misalkan kalian udah nyiapin jawaban dan pertanyaan, ya kalian kan bisa langsung jawab dengan lancar dan tegas. Terus tips selanjutnya adalah jangan telat pas wawancara. Jadi biasanya kalau untuk wawancara itu ditentuin untuk Ana misalnya jam 13, untuk Siti misalnya jam 13:15. Jadi biasanya kadang ditentuin juga per jamnya gitu. Jadi jangan sampai telat, karena kalau misalkan kalian telat, nama kalian udah tercoreng, jadi mungkin bisa dicap jadi apa ya, anak yang suka ngaret gitu. Jadi mungkin dari BEM juga jadi malas buat ngerekrut kalian karena ya kalian suka gak tepat waktu gitu. Dan tips yang terakhir adalah harus percaya diri. Walaupun misalkan kalian itu kepribadian itu pemalu misalnya, ya kalian harus mencoba untuk menjadi percaya diri gitu ya, dengan cara berlatih aja. Jadi kayak kalian tuh berlatih ngomong di depan kaca, atau mungkin kalian berlatih untuk lebih banyak bersosialisasi, karena itu juga ngebantu untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Atau mungkin kalian bisa juga berlatih untuk sering presentasi, atau mungkin kalian bisa lebih sering aktif di kelas. Itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian, dan itu bermanfaat juga kalau misalkan kalian mau ikutan BEM, atau mungkin buat di dunia kerja juga itu sangat penting. Nah, jadi intinya kalau misalkan ada yang nanya, Kak, mending ikut BEM atau enggak sih? Ya tergantung. Kalau misalkan kalian ngejalaninnya sepenuh hati, terus juga cara kerja kalian yang benar, itu juga kan bisa bermanfaat buat kalian kan, karena di BEM itu ya kayak simulasi dunia kerja gitu. Jadi kayak ngelatih kita untuk ketemu sama orang-orang dengan sifat-sifat yang berbeda, terus juga kayak ngelatih kita untuk bekerja di bawah tekanan, terus juga kayak kita belajar menghadapi konflik-konflik antar anggota, terus kayak kita belajar debat, belajar berdiskusi, kayak gitu-gitu. Karena kan sebenarnya kalau dunia kerja itu lebih berat dari kuliah, jadi ya biar kalian
tuh gak kaget-kaget banget gitu. Makanya kalian mending ikut BEM biar kalian tuh kayak terbiasa dulu lah sama simulasi dunia kerja. Nah nanti baru pas dunia kerjanya atau dunia kerja yang aslinya biar kalian tuh ya udah lumayan terbiasa lah gitu. Terus kalau misalkan ditanya capek gak sih Kak ikutan BEM? Ya kalau misalkan dibilang capek sih nggak capek-capek banget ya. Tapi kalau dibilang nggak capek juga enggak. Jadi karena di BEM itu kita bakal sering rapat, terus kita bakal sering ada kegiatan misalnya di luar perkuliahan, ya itu kan emang cukup capek. Tapi kalau misalkan kita ngejalaninnya enjoy, terus kalau misalkan kitanya emang seneng sama departemen itu, atau kita misalkan cocok sama teman-temannya misalnya, ya kita enjoy-enjoy aja sih. Dan selama aku ikut BEM juga aku tetap bisa main kok sama teman-teman aku. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir kalian tuh bakal sibuk banget, enggak kok. Kalian masih bisa tetap main, kalian masih bisa tetap belajar, asalkan kalian bisa nge-manage waktunya dengan baik. Nah paling sekian videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar BEM atau misalkan seputar psikologi, kalian bisa komen aja di bawah atau DM ke Instagram aku, Istri Kusuma. See you on my next video, bye bye.